Hujan deras disertai angin kencang beliung menerjang pemukiman di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 2 rumah rusak parah, beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Angin kencang tidak hanya menerjang pemukiman, tapi juga lumbung padi tradisional Toraja di Tongkonan Karatuan. Akibatnya 2 unit rumah rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon. Hingga pagi tadi, lumbung maupun rumah yang rusak akibat kencang belum dievakuasi. Warga hanya membersihkan pohon tumbang dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa bencana alam ini, namun kerusakan material ditaksir mencapai miliaran rupiah. 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puncak musim hujan datang lebih cepat pada tahun ini. BMKG menyebut jika biasanya terjadi pada Desember, Januari, dan Februari, sekarang November pun sudah masuk puncak musim hujan. Menjelang akhir tahun hingga awal tahun memang menjadi puncak musim hujan. Tapi ada yang berbeda dengan musim hujan tahun ini. Karena puncaknya bakal datang lebih awal dengan periode lebih panjang dari biasanya. BMKG menyebut puncak musim hujan sudah dimulai November ini. Padahal biasanya baru terjadi di Desember, Januari, dan Februari. Pola puncak musim hujan juga tidak serentak di seluruh wilayah. Di bulan November puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat itu November-Desember dan berkembang selanjutnya Indonesia Tengah hingga Timur itu di bulan Januari-Februari. Karena dimulai dari barat, BMKG mengingatkan potensi curah hujan lebat dan ekstrim di sejumlah wilayah di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat hingga 7 November mendatang. Tidak hanya waspada hujan ekstrim, warga harus waspada petir, angin kencang, dan pohon tumbang. Masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga. Isinya mulai dari dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan ijazah yang disimpan di wadah tahan air. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, air minum dan makanan kemasan yang cukup. Pakaian ganti dan jaket untuk 3 hari. Selimut, perlengkapan mandi, dan juga jas hujan. Juga senter, baterai, dan perlengkapan alat komunikasi seperti power bank dan charger handphone. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana tanah longsor dan pergerakan tanah mengintai warga Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kondisi ini diperparah hujan deras akibat cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Intensitas hujan yang mulai meningkat di wilayah Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang membuat sebagian warga Dusun Kalisari, Desa Pelumutan semakin khawatir. Dampak longsornya tebing akibat gerusan air Sungai Gobang semakin mengancam pemukiman warga. 2 rumah warga mengalami kerusakan pada bagian dinding. Selain mengancam rumah warga, tebing longsor mengakibatkan infrastruktur jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga mengalami kerusakan. Sebagian badan jalan ambles dan permukaan badan jalan juga menjadi miring dan bergelombang. Jalan penghubung Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga masih ditutup untuk perbaikan. Kemarin saya punya inisiatif untuk swadaya, untuk pengecoran dan lain sebagainya. Intinya asli swadaya dari masyarakat. Kondisi jalan yang miring telah ditangani sementara secara swadaya oleh masyarakat. Perbaikan konstruksi jalan dilakukan dengan pengecoran agar jalan di lokasi yang ambles bisa rata kembali dan tetap bisa dilalui masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.